Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kabar semuanya teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selamat datang kembali ke kanal YouTube ini dan terima kasih sudah masuk ke video ketiga dari materi kuliah saya terkait dengan epidemiologi masalah kelebihan berat badan atau overweight atau obesitas. Jadi dalam video terakhir ini saya akan eh, mengakhiri dengan materi terkait dengan apa yang dimaksud dengan determinan obesitas, apa saja yang menjadi root cause atau penyebab dari kejadian obesitas. Nanti kita akan ada juga kaitannya dengan materi sebelumnya terkait dengan transisi gizi. Dan terakhir nanti saya akan sampaikan beberapa upaya yang sudah dilakukan khususnya pada uh, kelompok remaja untuk menangani masalah obesitas ini dan juga nanti akan saya akhiri dengan uh, apa yang menjadi tata laksana dan juga rekomendasi dalam penanganan masalah obesitas dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, uh, jadi seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa obesitas itu memiliki uh, root cause atau determinan yang kompleks sekali. Sesuai dengan patofisiologinya, sebenarnya kita bisa membagi determinan obesitas itu menjadi dua kelompok ya. Jadi kelompok yang pertama adalah disebabkan karena lingkungan atau masyarakat yang apa namanya berada di sekitar kita. Yang kedua adalah secara biologis, yaitu dari personal masing-masing individu yang bisa mempengaruhi terjadinya kelebihan simpanan lemak atau mengurangnya atau berkurangnya expenditure energi pada masing-masing individu. Nah, seperti yang teman-teman lihat saat ini di dalam gambar, jadi yang berwarna hijau di bagian atas dalam gambar ini itu adalah beberapa hal yang terkait dengan uh, kondisi-kondisi di lingkungan atau juga di kondisi di masyarakat di sekitar kita yang turut berperan penting dalam mendukung terjadinya obesitas ya. Contohnya terkait dengan perkembangan televisi, transportasi, sosial media, food environment, workplace, tempat kita bekerja ya. Gimana kalau seandainya uh, faktor-faktor tersebut uh, memiliki kondisi yang obesogenik atau lingkungan yang sangat mendukung terjadinya obesitas, contohnya misalkan transportasi, kita sekarang semakin dimanja dengan berbagai model transportasi yang sangat memudahkan kita, yang menyebabkan kemudian kita akan semakin minimal untuk melakukan physical activity atau sekedar berjalan kaki dari tempat A ke tempat B. Kemudian saat ini juga semakin banyaknya paparan eksposur sosial media yang mempengaruhi bagaimana kita bisa mengikuti atau mencontoh pola-pola makanan idola-idola kita, terutama para kelompok remaja, K-popers atau eh, menu-menu atau kebiasaan-kebiasaan yang populer saat ini yang diikuti remaja-remaja kita terhadap mereka ya. Kemudian terkait dengan computer games, televisi yang kemudian salah satu dampaknya adalah pada anak-anak kita dan remaja kita yang semakin ke sini semakin mager gitu ya, semakin berkurang eh, kebiasaan baik mereka untuk bekerja bermain di luar rumah, kemudian semakin banyak leisure activity atau sedentary lifestyle di rumah ya, sehingga menyebabkan kebiasaan mereka untuk mengeluarkan energi dengan bentuk permainan yang tradisional seperti contoh misalkan ya bermain bola di lapangan, bermain lompat tali itu mungkin kebiasaan-kebiasaan atau permainan-permainan yang saat ini mungkin sulit untuk ditemukan ya. Nah, jadi itu contoh-contoh yang lingkungan kita yang saat ini semakin mendukung terjadinya obesitas ya. Banyak hal yang mungkin tidak bisa kita jelaskan satu persatu,
Tapi setidaknya secara prinsip kita bisa membagi menjadi dua kelompok determinan obesitas itu, yaitu dari aspek environment atau lingkungan kita dan juga dari pengaruh masing-masing individu, ya. Nah, di bagian yang bawah yang berwarna merah itu adalah berbagai macam determinan yang muncul dari individu masing-masing, ya. Dan kemungkinan setiap individu juga memiliki perbedaan determinan yang dominan, ya. Contoh misalkan terkait dengan fungsi otak kita dalam merespon sinyal lapar dan kenyang, gitu ya. Mungkin satu orang dengan orang yang lain memiliki perbedaan dalam fungsi sistem saraf kita merespon sinyal tersebut. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan lain yang uh, mungkin berbeda. Contohnya adalah pola tidur yang menyebabkan kita kemudian cenderung berubah irama sirkadiannya, kemudian mikrobiota usus yang juga salah satu yang terkini menjadi isu yang menyebabkan adanya obesitas, ya. Dan banyak hal lain yang mungkin tidak bisa kita sama ratakan masing-masing individu ke masing-masing yang lain, ya. Hanya salah satu juga yang saat ini dikembangkan dalam penanganan masalah obesitas itu adalah melalui personalized diet, ya. Jadi diet itu dikembangkan dari spesifik kebutuhan individu masing-masing, bahkan berdasarkan kebutuhan di level selulernya, ya. Nah, selain itu juga yang menjadi tidak kalah penting adalah adanya pandemi obesitas ini juga tidak bisa dipungkiri disebabkan karena mulai eh, masuknya atau mulai berkembangnya transisi gizi, bukan hanya yang terjadi di wilayah global, bahkan Indonesia pun sekarang saat ini sudah mulai merasakan bagaimana proses transisi gizi ini sudah mulai terjadi, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya, transisi gizi dalam hal ini itu dikatakan sebagai perubahan pola diet, ya, yang dari eh, apa namanya kebiasaan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang, kemudian semakin ke sini cenderung pola makan kita akan semakin tinggi karbohidrat, semakin tinggi gula, semakin tinggi refined karbohidrat, semakin tinggi natrium, semakin tinggi lemak, dan juga semakin berendahnya nanti eh, kandungan-kandungan makanan yang tinggi serat, ya. Jadi itu salah satu gejala yang mungkin saat ini semakin banyak kita temukan, dan beberapa faktor yang menurut Popkin dan Weng pada tahun 2021 sampaikan yang menyebabkan transisi gizi dan akhirnya mengalami pandemi obesitas yang kita saat ini alami itu adalah mulai dari urbanisasi yang semakin masif, kemudian semakin meningkatnya pendapatan dan juga peluang kerja di bidang formal, ya, yang menyebabkan nanti masyarakat kita semakin semakin dimanjakan dengan apa namanya mode teknologi yang saat ini semakin modern, dan juga yang tidak kalah penting adalah perkembangan industri makanan kita yang saat ini sudah mulai semakin tidak bisa kita kendalikan, walaupun niatnya pada saat awal adalah contoh misalkan ultra processed food itu tujuan utamanya adalah untuk pertahankan daya tahan dan juga memastikan organoleptik dari produk itu tetap terjaga. Tapi kemudian dampaknya yang bisa kita ketahui adalah nutrien dense-nya semakin berkurang, namun yang meningkat adalah energi dense-nya, ya, sehingga kepadatan energi dalam suatu produk makanan itu menjadi sangat tinggi, ya. Dan itu adalah salah satu isu yang kemudian menjadi apa namanya hal penting yang perlu kita hadapi, bagaimana cara mengendalikan dan juga membatasi anak-anak kita, remaja kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang uh, bukan atau rendah energi dense, tapi yang lebih memilih nutrien dense atau makanan yang memiliki kandungan beragam gizi,
dibandingkan dengan makanan-makanan yang hanya memiliki satu nutrien atau energi yang tinggi saja gitu ya. Itu yang dimaksud dengan nutrient dense dan juga energy dense. Nah, salah satu fenomena-fenomena nanti yang akan kita hadapi adalah seperti gambar di layar ini. Mungkin gambar ini sudah tidak asing lagi dan juga di sekitar kita mungkin juga sangat mudah untuk kita temukan bahwa semakin banyak produk-produk makanan tinggi gula eh, yang saat ini semakin banyak atau semakin mudah diakses oleh para anak-anak dan juga remaja kita, sehingga environment sekali lagi atau lingkungan sekali lagi menyebabkan atau memicu mengapa obesitas ini semakin meningkat pada kelompok-kelompok populasi pada saat ini. Dan bukti lain yang kita dapatkan bahwa dari hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan bahwa uh, banyak sekali pola diet yang juga turut berperan serta terhadap kenaikan masalah obesitas ya pada anak-anak dan remaja usia 5 sampai 19 tahun. Misalkan contohnya adalah konsumsi buah dan sayur. Nah, dari data Riskes tahun 2018 ini, teman-teman bisa melihat bahwa remaja dan anak-anak kita yang berusia 5 sampai 19 tahun yang mengkonsumsi buah dan sayur itu lebih dari sama dengan 5 porsi per hari, itu sangat kecil, hanya 3,3% dibandingkan dengan anak-anak yang kurang konsumsi buah dan sayur 5 porsi dalam sehari. Selain itu, pola diet yang juga atau pola konsumsi yang juga semakin mengkhawatirkan adalah bagaimana perilaku anak-anak dan remaja kita yang suka mengkonsumsi minuman-minuman manis, minuman berkarbonasi dan juga minuman berenergi, ya, makanan asin dan juga makanan manis, ya. Jadi itu gejala-gejala yang mungkin akan sangat berperan dalam meningkatkan masalah obesitas pada anak dan remaja kita. Nah, selain itu juga kalau teman-teman melihat data yang lebih terkini pada usia 11 sampai 19 tahun dari global survei pada tahun 2015 menunjukkan bahwa konsumsi anak-anak yang berusia 11 sampai 19 tahun pun juga memiliki pola yang sama, ya. Konsumsi buah dan sayur yang lebih dari 5 porsi dalam sehari juga masih kecil, hanya 23,2%. Kemudian minuman-minuman yang manis bahkan itu disampaikan 62,3% diantaranya hampir setiap hari meminum minuman-minuman yang manis, ya. Selain itu juga makanan cepat saji juga punya pola yang sama, hampir setiap hari satu di antara dua anak-anak kita usia 11 sampai 19 tahun itu hampir setiap hari mengkonsumsi makanan cepat saji, dan satu dari dua anak-anak 11 sampai 19 tahun juga hampir sebagian besar, separuh di antaranya mereka tidak pernah melakukan sarapan, padahal tidak melakukan sarapan atau skipping breakfast itu merupakan faktor risiko mengalami obesitas, ya, karena mereka cenderung untuk lebih banyak melakukan snacking pada sehari-hari. Dan itu adalah bukti-bukti yang semakin menguatkan kita terhadap kenaikan obesitas pada populasi kita. Nah, kemudian yang eh, selanjutnya perlu kita pastikan bahwa karena kita sudah melihat bahwa determinan obesitas itu sangat kompleks dari lingkungan dan juga dari level individu, maka kemudian banyak beberapa ahli yang merancang bagaimana mengendalikan obesitas ini dari teori ecological model atau SEM, ya. Jadi dari prinsip teori framework SEM ini disampaikan bahwa pengendalian obesitas itu harus multi layer treatment yang dilakukan, mulai dari tingkatan individu, kemudian interpersonal, termasuk di sini adalah orang tua dan juga keluarga, kemudian bagaimana juga kita harus mengendalikan komunitas yang berada di sekitarnya, termasuk juga exposure terhadap apa namanya campaign iklan dari sosial media maupun televisi,
sampai organisasi dan dukungan kebijakan di level pusat atau di level nasional. Contohnya misalkan mengeluarkan kebijakan untuk membatasi konsumsi minuman manis atau makanan manis dengan memberikan pajak, eh, atau kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan kantin sehat di lingkungan sekolah. Jadi itu konsep yang disampaikan. Kemudian intervensi yang saat ini sudah mulai berjalan dan juga memberikan dampak yang cukup menjanjikan adalah intervensi di level sekolah, ya. Nah, kenapa di sekolah ini menjadi salah satu kanal yang penting dalam pengendalian obesitas? Karena terutama pada para anak-anak dan remaja, hampir sebagian besar waktu mereka dalam seminggu itu dihabiskan dalam kondisi di lingkungan sekolah, sehingga lingkungan sekolah menjadi tempat yang penting sekali untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan makan yang sehat dan baik untuk anak-anak kita dan remaja kita. Nah, selain itu juga sudah ada program yang mendukung pengendalian obesitas ini yang disebut dengan program aksi bergizi. Jadi program ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga UNICEF, yang terdiri dari intervensi berupa literasi gizi dan promosi gizi yang mengkombinasikan dengan intervensi perubahan perilaku, ya. Sehingga anak-anak kita dituntut bukan hanya paham dan juga mengerti tentang pentingnya gizi di dalam usia dini, tapi juga mereka diharapkan itu bisa memberikan dampak yang sustainable, ya. Jadi kebiasaan itu kemudian melekat pada diri mereka sampai nanti mereka pada usia-usia dewasa. Nah, selain itu juga dari klinisi, dari dokter apa namanya yang eh, terkait dengan pengendalian obesitas pada anak dan remaja juga juga menyampaikan eh, pedoman atau panduan tata laksana dalam treatment obesitas. Mereka membagi menjadi 5 kelompok intervensi, mulai dari intervensi diet, perbaikan pola aktivitas, ya, kemudian modifikasi perilaku, kemudian farmakoterapi dengan pemberian obat-obatan untuk mengendalikan nafsu makan, bahkan yang terakhir sampai terapi bedah, ya. Jadi opsi terapi bedah, farmakoterapi ini dua opsi yang terakhir dari lima, lima strategi ini, ya. Jadi kapan farmakoterapi dan terapi bedah ini dilakukan, tentu jika obesitasnya yang dialami sangat parah. Teman-teman ingat beberapa pekan yang lalu kita dihebohkan dengan beberapa pemberitaan bahwa ada anak yang berat badannya hampir 200 kilo yang meninggal dunia. Mereka tidak bisa lagi diberikan treatment-treatment yang levelnya diet maupun modifikasi perilaku, tapi mereka nanti harus diberikan treatment farmakoterapi dan terapi bedah, ya. Nah, di mana ahli gizi itu sangat berperan penting di dalam hal ini adalah dari aspek intervensi diet tentunya, kemudian bagaimana nanti kita juga mampu memberikan edukasi untuk pola aktivitas, dan bagaimana mereka kita tanamkan edukasi-edukasi untuk lebih memilih makanan-makanan yang uh, tinggi serat, mengurangi minuman-minuman berpemanis, makan-makan berpemanis. Jadi itu adalah area dari ahli gizi untuk memberikan treatment pada uh, populasi yang mengalami obesitas, ya. Jadi sekali lagi PR kita banyak sekali, PR kita cukup besar untuk memberikan intervensi obesitas ini di lingkungan kita, karena patofisiologinya dan juga determinannya sangat kompleks mulai dari individu maupun lingkungan, sehingga tentu saja kita tidak bisa melakukannya sendiri dan kita membutuhkan dari disiplin-disiplin keilmuan yang lain, ya. Jadi saya rasa ini adalah akhir dari materi saya untuk materi kuliah epidemiologi masalah kelebihan gizi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan juga bisa memberikan tambahan keilmuan terbaru terkait dengan epidemiologi masalah gizi lebih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan juga, apa namanya, uh,
kesediaan teman-teman untuk menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi nanti di video-video berikut. Enjoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.